Nah, kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نود التأني والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jemaah sekalian, para jamaah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat bisa istiqamah hadir di tempat yang paling Allah cintai, ahabbul buqa indallahi masajiduha, yaitu tempat di muka bumi yang paling Allah cintai adalah masjid. Dan kita bersyukur bisa berlama-lama di sini memakmurkan masjid, karena bagian dari keimanan dan tanda orang itu adalah beriman adalah betah berlama-lama di masjid. Apalagi masjid kita ini masjid yang luar biasa, secara fisik pun luar biasa, semoga juga diimbangi dengan kemakmuran dari sisi rohani dan maknawinya. Amin. Allahumma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah mereka orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang demikian kelak akan mendapatkan hidayah dan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman jemaah sekalian, patut kita merujuk kepada apa yang telah Nabi contohkan dan apa yang telah Nabi lakukan, di mana beliau adalah orang yang pertama kali menggagas pembangunan Masjid Quba. Begitu juga tatkala beliau hijrah ke Madinah, yang pertama kali difikirkan oleh beliau bukan membangun istana, bukan membangun rumah, bukan membangun fasilitas umum, tetapi beliau membangun Masjid Nabawi. Karena memang jantung dari kemakmuran umat Islam ini tatkala hablum minallahnya terpenuhi, dan ketenangan yang terjadi dalam hati kita tatkala kita bersama dengan orang-orang yang mengingat kepada Allah, dan lingkungan itu sangat mendukung bagaimana kita bisa bersama-sama mengingat kepada Allah, di antaranya dengan menjadikan masjid sebagai pusat sarana prasana untuk meningkatkan keimanan kita. Ikhwatul iman jemaah sekalian, pasti kita haruslah mengetahui bagaimana sejarah masjid itu, bagaimana tempat yang sudah diwakafkan menjadi masjid harus kita muliakan, harus kita jaga adab-adabnya, sehingga ada keimanan dalam hati kita
tatkala memasuki masjid itu sendiri. Ada doa yang dipanjatkan di mana kita ini meminta kepada Allah untuk mendapatkan rahmat tatkala masuk dalam masjid itu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, memakmurkan masjid ini bukan hanya perihal membangunnya, di mana memang ada keutamaan sendiri membana masjidat manallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa orang yang membangun masjidnya Allah, walaupun sumbangsihnya kecil, maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surganya. Namun tatkala masjid ini telah megah berdiri, kemudian sepi, lengang, ini menjadi kekhawatiran sendiri. Bahkan bisa menjadi ciri bahwasannya kita sudah berada di zaman akhir. Dan menjadi ciri-ciri kiamat itu sudah mendekat tatkala masjid berada di mana-mana, megah bangunannya tapi kosong belum. Ini yang harus kita khawatirkan untuk tidak menjadi bumerang terhadap keimanan kita. Ikhwatul iman jemaah sekalian, apalagi kalau sampai ada celetukan atau kata-kata joke yang tidak nyaman. Pokoknya kalau di masjid itu rata-rata orang yang sepuh-sepuh gitu, yang sudah ya mendekati umur-umur 65, 60 ke atas, sudah waktunya ingat sama Allah. Padahal tidak harus seperti itu. Kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang senantiasa ke masjid. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tergolong muda, tergolong para milenial kalau bahasa orang-orang sekarang. Jadi bagaimana kita ini memberikan fasilitas, juga mengajak kepada generasi-generasi kita untuk tidak segan ke masjid. Maka dari itu ikhwatal iman, kalau ada tuduhan-tuduhan bahwasannya anak muda yang sering masuk masjid akan menjadi radikal dan lain sebagainya, ini adalah tuduhan yang salah. Justru tatkala kita ini berlama-lama di masjid, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Di mana ketika itu adalah janji Allah, fa'asa di sini bukanlah janji omong kosong, karena Allah tidaklah menyelisihi janjinya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, haruslah kita ketahui memakmurkan masjid Allah ini tidak hanya membangunnya dari sisi fisik, tetapi juga memeriahkannya dalam sisi hal-hal yang bisa menambah keimanan kita. Di mana iman itu al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kan bisa naik turun. Naiknya dengan kita melaksanakan ketaatan, dan turunnya dengan adanya kemaksiatan. Ikhwatul iman, tatkala kita berada di masjid, pastinya iman kita akan naik. Kita bersama-sama sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah ini kita sudah tahu bahwasannya keutamaannya mengungguli dari sholat sendiri di rumah, itu mengungguli 27 derajat, dan dalam riwayat lain 25 derajat. Belum kita melaksanakan sholat jamaah itu saja, tatkala kita menuju ke masjid itu saja sudah mendatangkan rahmatnya Allah. Dan semoga ini menjadi motivasi kita untuk tetap beristiqomah. Karena ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui Rasulnya, di mana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Barang siapa orang yang pergi ke masjid lalu balik dari masjid, Allah menyiapkan bagi orang yang pergi dan pulang dari masjid ini, setiap kepergiannya dan kepulangannya tempat di surganya nanti. Maka bayangkan tatkala kita setiap hari berangkat
kemudian pulang, itu sudah ada tempat yang Allah siapkan di surga, dan semoga kita bisa menempati posisi itu. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kalau kita mau olahraga yang paling bermanfaat untuk tubuh kita bisa jadi berjalan kaki. Kalau hanya muter-muter saja di perumahan, ya yang kita dapatkan hanyalah jasmaninya. Tetapi tatkala kita alihkan perjalanan itu menuju ke tempat yang mulia ini, maka setiap langkah-langkah kaki kita dihitung oleh Allah naiknya derajat-derajat kita di sisi Allah dan dimaafkan dosa-dosanya. Jadi kita yang ingin olahraga kemudian beruntung dunia akhirat, ya sering-sering saja berjalan menuju masjid. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baiti, barang siapa orang yang bersuci di rumahnya, summa madha ila baitin min buyutillah, kemudian dia pergi menuju rumah di antara rumah-rumah Allah di sekitarnya, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban di antara kewajiban itu adalah kewajiban sholat yang sudah terhitung dan termaktubkan 5 kali dalam sehari semalam. Kanat khutuwatuhu ihdaha tahukku khati'ah, satu langkah menuju masjid itu menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosanya. Wal ukhra, dan langkah yang lain tarfa'u darajatan, mengangkat derajat dia. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ini langkah kaki kita, Pak, menuju masjid ini sudah ada hitungan. Sehingga apa? Tatkala rumah kita berada di pojok sana, mungkin terasa jauh menuju ke sini, seharusnya semakin senang karena langkah kakinya semakin banyak. Belum lagi sehatnya. Jadi jasmanian warohanian, secara jasmani dan rohani kita mendapatkan kedua-duanya. Ini alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Namanya juga Baitullah. Ikhwatul iman, tak jarang kita mendapatkan memang terkadang masjidnya besar namun sepi. Kalau dulu di zaman Nabi itu jangan dibayangkan masjidnya sebesar sekarang. Kalau panjenengan yang sudah umroh, kemudian yang sudah haji, melihat Masjid Nabawi besar banget ya, mungkin bisa berkali-kali lipat, berpuluh kali lipat dibandingkan Masjid Baitul Haqi. Itu sekarang. Sehingga kalau kita mau belajar, yang hanya Masjid Nabawi dalam artian di bangunan awal dulu di zaman Nabi, hanyalah yang di depan itu. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, itu yang membangun dari kerajaan Turki Utsmani dulu. Lalu yang lebih tinggi lagi, yang lebih lebar lagi, itu Raja Fahd. Namun demikian, Masjid Nabawi, walaupun tidak sebesar yang sekarang, pada saat itu luar biasa pengaruhnya terhadap keimanan dan juga perkembangan Islam di zamannya. Kenapa, Pak? Terkadang ada mindset kita itu takut berbuat sesuatu padahal itu boleh secara hukum, namun karena kita khawatir itu melanggar, akhirnya kita tidak berani melakukan. Atau tatkala kita melihat ini berbahaya, atau ini adalah tidak kaprah, atau tidak biasa dilakukan, maka kita pun memutuskan untuk tidak memberi peluang hal itu terjadi. Contoh, ketika orang memahami tidur di masjid itu tidak boleh. Bahkan tidak sedikit ada tulisan kan, dilarang tidur-tiduran di sini, apalagi tidur beneran. Sehingga masjidnya hanya dibuka waktu sholat lalu dikunci lagi. Padahal di zaman itu, di zaman Nabi, jangankan tidur di masjid. Di masa-masa iktikaf Ramadan itu bahkan membawa tenda di masjid. Sehingga karena saking banyaknya orang yang ingin mabit di situ, maka Nabi pun melarangnya atau tidak memberi contoh seperti itu.
Tapi awalnya begitu. Atau yang kedua mungkin kita tatkala mendengar kata-kata politik, kita sudah sensi. Jangan bawa politik Ustaz di masjid ya Ustaz ya. Sudah ada intel yang mengintai 2 orang di sini. Ustaznya langsung lupa semua materinya. Waduh, padahal sudah dipersiapkan ini. Ini kok sudah diberi ultimatum gitu ya. Seakan-akan semua politik itu udah mengandung sesuatu yang kotor. Padahal di antara politik itu kan hanya pelakunya mungkin yang kotor. Atau cara-caranya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi kita harus ingat di mana Nabi SAW memutuskan masalah-masalah umat itu. Musyawarahnya wa amruhum syura bainahum. Dan di mana tatkala beliau ini tatkala memusyawarahkan, memutuskan perkara-perkara besar tentang keamanan Madinah, khususnya tatkala akan diserang oleh orang-orang Quraisy yang bersatu di perang Uhud misalkan. Akhirnya ada keputusan. Apakah kita ini melayani dia, meladeni dia di dalam Madinah atau kita keluar dari Madinah? Itu rapatnya bukan di gedung Islamic Center. Semua kegiatan-kegiatan itu pusatnya di masjid. Sehingga kalau sekarang kita ingin membangun peradaban ini adalah kita mulai insya Allah dari masjid. Yang kita dapatkan terkadang masjid itu kasnya saja besar, tapi kegiatannya itu tidak sebesar kasnya. Lalu disimpan begitu saja, akhirnya ya bagus masjidnya, cuman kualitas jamaahnya yang kurang bagus. Semoga tidak demikian di sini ya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, masjid ini tatkala kita dekati maka akan semakin baik untuk diri kita. Dan jangan sampai ada perpecahan-perpecahan khususnya pada jamaahnya. Maka filosofi yang harus kita pahami di dalam sholat jamaah di masjid itu, kenapa rokaatnya, tumak nina, kemudian softnya diluruskan, dirapatkan, khususnya di luar masa-masa pandemi seperti ini. Bahkan diatur oleh Nabi softnya, bagaimana harus rapat, bahkan dalam fikih sholat jamaah itu, jikalau seseorang itu sholat berjamaah, namun dia itu berada sendiri, entah itu karena dia itu saking senangnya sama tiang masjid yang ada di sana, atau yang di belakang sana gitu, sudah PW di situ, mau maju itu sudah nggak enak, habis sholat itu harusnya nyandar di sini gitu. Maka orang yang sholatnya itu sendiri dalam shofnya, walaupun ikut jamaahnya di masjid, itu juga mendapatkan pahala sholat jamaah. Nah, ini yang rugi gitu, kalau kita tidak berilmu. Apalagi ada soft kosong dibiarin saja. Atau renggang, padahal sudah tidak masa-masa pandemi. Sudah seharusnya rapat. Kita bisa duduk bareng, bisa sholat bareng, kemudian bertemu bareng. Itu sudah sebuah ukhuwah Islamiyah yang perlu kita syukuri. Karena kalau kita ada sesuatu dalam hati kita antara jamaah dan saudara yang lain, ini mau masuk ke soft jamaah itu lihat-lihat dulu. Ada si Angga itu di soft pertama itu. Kalau nggak ada saya mau masuk. Kalau ada saya di belakang saja. Kan bisa begitu. Maka ikhwatul iman, filosofi berjamaah dalam sholat berjamaah ini harus kita bangun, harus kita rasakan, harus kita tularkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam masyarakat masjid ini. Jangan sampai sudah masyarakat masjid, tempatnya di masjid, tapi selalu saja tidak ada ukhuwah. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Di antara orang-orang beriman ini adalah bersaudara. Kemudian juga ikhwatul iman jemaah sekalian, yang terkadang membuat kita ini tidak bisa berkembang ya karena tadi mindset yang sebenarnya itu boleh-boleh saja selama dijaga adab-adabnya, namun karena kita merasa itu tabu, merasa ketakutan, atau merasa hal itu tidak biasa, akhirnya kita cegah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, bersyukur kita di sini ini sholat tidak ada yang larang, adzan pun tidak ada yang larang, di mana
masjid kita di sini dari sisi itu adalah makmur, tidak ada masalah. Karena saudara-saudara kita di luar sana bisa jadi untuk azan saja masih harus ribet dengan perizinan. Untuk sholat saja luar biasa sulitnya mencari tempat, walaupun memang salah satu mukjizat, salah satu keutamaan dari menjadi umat Muhammad ini, kita boleh sholat dimanapun di muka bumi ini. Misalkan kita berjalan menuju suatu tempat, lalu masuk waktu sholat, adanya di gurun pasir, ya sholat di situ. Semua ini diberikan keistimewaan oleh Allah kepada umat Muhammad ini. Semua yang ada di muka bumi ini bisa kita gunakan untuk sholat. Namun kalau ada sudah tempat khusus yang diwakafkan atas nama Allah, atas nama masjidnya Allah, maka itu lebih khusus lagi. Boleh kita berniat di situ, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid li muddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Ikhwatul iman, fenomena ramainya masjid kalau di Indonesia itu di Ramadan, seharusnya itu bisa dibawa sampai di luar Ramadan. Kalau saya melihat ya, di Tarim, di Hadramaut itu desanya tidak terlalu besar tapi ratusan masjidnya. Kalau sudah sholat subuh begitu terasa banget saut-sautan antara masjid yang satu dan yang lain. Dan rata-rata jamaahnya ada. Bahkan kalau Ramadan itu bisa dari habis Isya itu sampai subuh itu semuanya makmur. Karena rata-rata orang-orang di Tarim Hadramaut itu sholat tarawihnya 2-3 kali, bahkan 4 kali. Jadi berpindah dari masjid satu ke masjid yang lain, bahkan memiliki jadwal masjid ini sholatnya Isya dan tarawih jam 8, yang satunya jam 9, yang satunya jam 10, yang satunya jam 12, sampai nanti kloter terakhir jam 2. Itu luar biasa. Dan kalaupun di luar Ramadan, antara maghrib dan isya itu masih ada orang yang di sana. Masih ada orang yang tadarus. Ada juga mereka yang membaca hizib setelah tadarus. Jadi makmur antara maghrib dan isya. Tapi di Indonesia ini saya masih lihat hanya tadarus itu makmurnya ketika Ramadan saja. Setelah itu sepi. Nah, seharusnya ikhwatul iman kita menunggu sholat antara maghrib dan isya ini itu ada keutamaan sendiri. Apalagi dimakmurkan di situ, entah dengan membaca Al-Quran, tadarus antara satu jamaah dan satu jamaah yang lain. Kalau nanti Ramadan bisa ditambah, dalam artian kalau saat ini hanya antara maghrib dan isya, Ramadan bisa ditambah mungkin setelah isya ada lagi. Namun hal itu jarang kita dapatkan di Indonesia. Semoga aja nanti ada gerakan-gerakan itu sehingga kemakmuran masjid itu tidak identiknya dengan Ramadan saja. Tapi juga identik dengan setiap hari, setiap waktu. Karena ada keutamaan. Keutamaan selain tadi kita melihat keutamaan yang mana berjalan saja menuju masjid itu sudah ada keutamaan. Sehingga mereka yang rumahnya paling jauh berarti mendapatkan keutamaan langkah-langkah itu. Begitu juga tatkala kita menunggu sholat satu dan yang lainnya. Yang paling ideal kan Pak, antara maghrib dan isya. Kalau panjenengan menunggu antara zuhur dan asar mungkin kesuwen terlalu lama ini 3 jam. Apalagi dari isya ke subuh. Yang ini berarti. Ikhwatul iman, diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamshi. Sesungguhnya yang paling banyak pahalanya bagi manusia yaitu mereka yang pergi ke sholat menuju ke masjid itu dan jaraknya paling jauh di antara kita. Bahkan ada sahabat Nabi itu enggak pernah telat sholat ke masjidnya, bahkan beliau datang sebelum dipanggil muadzin. Tahu-tahu ketika Nabi merasa kehilangan, mana si fulan itu kok enggak ada. Ternyata terlambatnya karena meninggal dunia. Luar biasa.
Kemudian di kota iman, ab'adhum ilaiha mamsya fa'ab'aduhum. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya, walladzi yantadhirus shalah hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamu ajran minal ladzi yusalliha thumma yanam. Mereka yang mau menunggu kehadiran sholat bersama imam itu juga memiliki keutamaan. Apalagi kita memang tidak pulang itu karena Allah, bukan karena zaman biasanya habis maghrib pulang mas ke rumah. Aduh istri saya lagi ngomel tadi saya berangkat. Saya takutnya belum selesai ngomelnya. Nanti sajalah habis isya. Itu gak masuk Pak. Ya tapi kalau diniatkan i'tikaf, insya Allah dapat pahalanya. Karena diam saja, ketika kita berdiam di sini, dalam madhab Syafi'i itu walaupun panjenengan masuk hanya untuk jalan di masjid ini, niat i'tikaf itu sudah bisa. Namun ada juga pendapat madhab lain, i'tikaf itu minimal sehari semalam misalkan. Harus ada nginepnya, misalkan begitu. Dalam madhab Syafi'i tidak. Panjenengan cukup 1 jam, setengah jam, 15 menit. Masuk saja, niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, itu sudah tergolong mendapatkan pahala i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala kita menuju masjid ini Pak, di waktu malam. Mungkin saat ini malam ini di kota Surabaya ini tidak terasa karena banyaknya lampu ini, Pak. Banyaknya cahaya yang telah diberikan dari aliran listrik. Tapi belum lama ini ya, Madura ini kan konslet. Maghrib, isya, weteng. Bahkan saya ngisi kajian subuh, padam. Kebagian yang padam di Perumnas itu. Luar biasa. Mau ke masjid itu nyasar-nyasar. Padahal pakai mobil itu yang biasa kita lewati itu ketahuan gangnya kebablasan. Akhirnya saya itu merenung, ya Allah, benar banget itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan ya, kabar gembira bagi orang yang mau capek-capek di malam hari itu, petang-petang begitu dia pergi ke masjid. Nanti di hari kiamat itu akan mendapatkan cahaya yang sempurna dan sempurna. Hal itu diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyirus masyaina fi dhulami ila masajid. Berikan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa berjalan di waktu malam, di waktu gelap. Mereka menuju ke masjid. Nanti di hari kiamat Allah akan berikan cahaya bin nur at-tam yaumal qiyamah. Diberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi kota iman jemaah sekalian, sebisa mungkin kalau kita memang terbiasa di sini, pastikan itu menjadi saksi bahwasannya kita ini memiliki iman. Bahkan janji Allah di antara 7 golongannya yang akan diberikan naungan di hari kiamat nanti. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang laki-laki khususnya yang hatinya ini terpaut erat dengan masjid. Kalau ada muadzin nggak bisa ke masjid itu rasanya nggak nyaman di rumah ya Pak. Karena memang sholat sendiri di rumah itu Pak, godaannya jauh lebih sulit khusyuk dibandingkan kita sholat di sini. Apalagi yang punya cucu, apalagi yang punya anak masih umur 2 tahun, setahun. Nah ini godaannya yang saya rasakan juga lebih sulit. Mungkin karena harus jaga anak, tidak bisa ke masjid. Lalu sholat digoda sama anaknya, itu sulit untuk khusyuk. Maka bohong kalau orang mengatakan saya lebih khusyuk sholat sendiri. Enak saya sholat sendiri, cepat ya. Pakai kulhu cepat ya, khusyuk itu menikmati gitu ya, menikmati sholatnya, merasa ada yang tenang dalam hati ini ketika kita melaksanakan sholat. Ikhwatal iman jamaah sekalian, bahkan kalau panjenengan mau cari mantu ya carinya di sini Pak. Sambil cek aja, yang repot, yang ada stoknya sudah sepuh-sepuh gitu, sudah punya istri semua, itu yang repot itu. Makanya kalau orang
minta carikan mantu, coba cek dulu di masjid terdekat. Bahkan dulu kalau abah saya itu ada yang ngelamar putrinya, ya dicek keluarganya itu dekat enggak sama masjid. Kalau perlu panjenengan kalau putrinya dilamar, dicek dulu sholatnya di mana mas. Jangan ditanya UMR mas, jangan begitu dulu. Sholatnya di mana mas dulu mas? Di masjid mana? Jamaah mana biasanya? Gitu. Lalu nanti panjenengan cross check ke takmirnya, ke orang-orang yang di sini. Bawa fotonya, kenal ini. Oh ini biasanya soft terdepan terus ini. Wah cocok ini. Ini bagus. Udah rumahnya dekat masjid, ditanya gak ada yang kenal, jangan repot. Lalu ditanya warkop, wah ini top skor di sini, repot ini. Ya. Kenapa? Karena mengukur keimanan itu bisa dari situ. Nabi SAW menyampaikan hal tersebut. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seorang laki-laki biasa dia ke masjid, sering dia menuju masjid, maka persaksikan bahwasannya dia itu memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunggu sholat itu Pak, kalau nggak ada iman berat. Apalagi antara maghrib dan isya. Waktu 1 jam itu, tatkala kita tidak punya kegiatan, lalu tidak tahu keutamaannya menunggu sholat antara maghrib dan isya, itu rasanya pengen pulang aja. Dicoba saja kalau saya. Dicoba. Apalagi rumahnya dekat gitu. Nanti pas dikasih tahu begitu, dalilnya dikeluarin. Loh, harus cerdas Ustaz. Setiap kita pergi dan pulang kan dapat tempat di surga. Jadi rugi kalau kita enggak 2 kali isya dan maghrib. Ya, kita juga pakai dalil yang lain, Pak ya. Karena orang punya dalil itu kadang bisa menjadikan dia itu pinter keblinger ya, kalau enggak nyari-nyari yang lain. Ikhwatal iman jemaah sekalian, tatkala kita tertahan di masjid seperti ini, ya, dan kita tidak keluar dari masjid hanya menunggu sholat saja, itu sudah mendapatkan rahmat. Inilah keistimewaan masjid ini. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisu la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahli illa shalah. Kita ini dianggap dalam kondisi sholat, tatkala kita ini masih dalam kondisi tidak pergi ke rumah, selama itu penyebabnya adalah dalam hal perkara sholat. Dan tatkala kita ini masih di sini, Pak, di tempat sholat kita ini, kita akan didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka menunggu yang paling luar biasa itu kan menunggu ini. Dan rata-rata kan menunggu itu membosankan. Apalagi nunggu istri belanja, nunggu anak ujian ya. Jadi apalagi nunggu antrian dan sebagainya. Tetapi tidak berlaku ya. Tatkala kita menunggu untuk dilaksanakannya ibadah sholat, apalagi menunggunya lama, tidak ada masalah. Hal tersebut diperkuat dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fi. Para malaikat ini Pak mendoakan kita, mendoakan salah seorang di antara kalian selama kalian berada di tempat salat kalian. Malam yuhdith, selama dia belum batal. Tatkala kita menunggu antara maghrib dan isya ini Pak, walaupun hanya berzikir, membaca Quran, usahakan tidak batal. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan doanya para malaikat, di mana mereka berdoa kepada Allah Taqul, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Jadi ini harus diciptakan komunitasnya. Bagaimana komunitas jamaah yang mau menunggu antara maghrib dan isya, bahkan ini dilakukan di luar Ramadan, karena kalau Ramadan biasanya harus berbuka bersama keluarga, nanti dilakukan setelah isya. Jadi di luar Ramadan kita bisa biasakan itu, pembiasaannya itu dari jamaah yang mau dulu, entah itu 5 orang, ya, atau 10 orang lebih bagus.
Atau kalau terlalu banyak bisa dibagi atau tidak apa-apa, Pak. Jadi ada masjid-masjid itu kalau di Hadramaut yang saya perhatikan masjid jami'nya ya selalu ada. Ada juga masjid khusus para penghafal Al-Qur'an. Setiap maghrib dan isya itu mereka tadarus dengan hafalan mereka. Diisi antara maghrib dan isya. Jadi makmur betul. Dan mereka masjid-masjidnya makmur walaupun tidak ada kotak amalnya itu. Saya sampai bertanya-tanya, ini masjid luar biasa ya, nggak ada celengannya, nggak ada permintaan kotak amalnya. Dari mana dia dana untuk memakmurkan masjid dan menjamu jamaah? Ternyata di situ yang wakaf itu bukan masalah wakaf masjidnya saja, tapi ada juga orang yang wakaf, misalkan Masjid Ba'lawi juga mewakafkan kepada Masjid Ba'lawi 1 hektar kebun kurma misalnya, yang mana nanti hasil dari itu untuk memakmurkan masjid itu. Misalkan di Baitul Haq ini sudah bagus, mau dibangun gimana lagi? Sudah bagus gini, nggak penuh-penuh gitu. Nah, akhirnya apa? Ada masih orang ahlul khair yang masih mau wakaf, silakan. Misalkan mau wakaf apa? Saya mau wakaf hotel nih, atau mau wakaf kebun sawit 1 hektar untuk Masjid Baitul Haq, tidak apa-apa. Nanti digunakan dananya, penghasilan dari kebun itu untuk memakmurkan masjidnya ini. Ikhwatul iman jamaah sekalian, waktunya sudah masuk isya. Kita berharap kajian singkat ini bisa memotivasi kita untuk bisa beristiqomah dan bisa berlama-lama di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa kita di sini sia-sia, menunggu sia-sia, tidak. Menunggu kita antara salat ke salat itu sudah mendapatkan rahmat dan mendapatkan doa dari para malaikat. Begitu juga perginya kita di sini, capek-capeknya kita melangkah ke sini, setiap langkahnya pun ada keutamaan. Apalagi kita memang orang-orang yang senantiasa terpaut dengan masjid ini dengan hati yang ikhlas. Dan mari kita bangun rasa ukhuwah kita dalam masjid ini, karena kalau orang-orang di masjid saja tidak bisa mencintai karena Allah, membangun ukhuwahnya karena Allah, bagaimana masyarakat di luar masjid? Cukup ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Semakin cinta kita dan semakin istiqomah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita nantinya bisa mendapatkan syafaat dari masjid ini. Mungkin kita menyeberang sirat itu, naik Masjid Baitul Haq ini. Amin. Allahumma amin. Mohon atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.